Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Indramayu mau bertanya, apakah tinta cairan cumi-cumi itu haram, Bu ya? Mohon penjelasannya sesuai madhab, Bu ya. Terima kasih. Baik. Pertama masalah cumi-cumi. Dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama tentang laut, Nabi menyebutkan at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut suci dan bangkainya laut adalah halal. Dalam madhab Imam Syafi'i selagi tidak membahayakan, semua binatang di laut adalah halal. Bentuknya apa saja. Selagi binatang yang hanya hidup di air, maka dia halal bentuknya apa saja. Bentuk ular namanya belut. Asalkan tidak membahayakan dan hidupnya hanya di dalam air. Termasuk cumi-cumi. Dibilang ikan, ikan model apa kan begitu? Berjari begitu. Cumi-cumi. Maka cumi-cumi adalah halal. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Kemudian, di dalam cumi-cumi ada sesuatu. Tintanya. Yang kata yang suka cumi-cumi, tinta bikin lezat. Jika tintanya hilang, sudah hilang selera katanya. Bagaimana hukum tinta tersebut? Di dalam ikan itu memang ada najisnya. Biarpun ikan itu kalau jadi bangkai adalah halal dimakan, tapi dalam ikan juga ada najisnya. Dan najis itu adalah dari darahnya. Darah ikan najis. Jangan sampai orang menduga mentang-mentang ikannya halal lalu darahnya tidak najis. Darahnya najis. Sehingga kalau kita menyembelih paus, menyembelih ikan besar lalu berdarah, darahnya banyak, kita tampung, najis, kita goreng, haram. Tapi darah yang dalam daging dimaafkan. Darah. Selain darah adalah sesuatu yang istahil, itu hancur bersama pencernakannya. Lalu dibuang, keluar ke depan namanya muntahan, ke belakang namanya kotoran. Najis. Hanya itu dua saja. Dua. Yang masuk pencernaannya yang akan dihancurkan, kemudian setelah itu kembali lagi keluar jika ke depan namanya muntahan, biarpun muntahan ikan tetap najis, atau lewat belakang namanya kotoran ini najis. Baik, selain itu juga tidak, air liurnya tidak. Nah, cumi-cumi, tinta cumi-cumi itu bukan hasil daripada pencernaan yang dia olah tadi, dan juga bukan darah. Maka selagi itu bukan darah dan bukan hasil pencernaan yang dihancurkan tersebut, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai darah yang najis atau dihukumi sebagai kotoran yang najis. Maka hukumnya adalah seperti cairan yang lainnya, seperti air liurnya. Karena itulah maka, karena tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis, maka jika bergabung dengan makanan yang lainnya, jika dimakan tidak menjadikan itu semuanya najis, kesimpulannya boleh dimakan. Jika ada orang yang mencoba menjelaskan dengan cara yang berbeda lalu kesimpulannya mengatakan haram, urusan dia. Sebab keharaman sangat jelas di sini. Itu bukan mau dikelompok-kelompokkan apa dia. Karena itu adalah letaknya adalah di dalam kepala, tapi bukan di tempat pencernaan yang hancur itu. Jadi ada kepala cumi-cumi, setelah dalam kepala itu ada di perut bagian atas itu ada. Makanya kalau menyembelih cumi-cumi itu pisah pelan-pelan kepalanya, jangan sampai tintanya itu hilang. Jadi tinta bukan tergolong sebagai darah dan juga bukan tergolong sebagai kotoran, maka tidak bisa dikatakan najis. Karena tidak najis, maka itu adalah bukan suatu yang haram. Begitulah yang dikatakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab.